Saudara berbicara tentang pemimpin atau seorang pemimpin. Saya ingin mengajak saudara untuk menggunakan logika ini. Ya, perhatikan pertanyaannya. Saya bedakan antara logika dengan kenyataan. Ya, perhatikan logika dengan kenyataan. Menurut logika kita, antara manusia dengan dunia binatang, logika ini ya, sebetulnya siapa yang perlu pemimpin? Binatang atau kita? Logika ya, pasti binatang. Logika kita, binatanglah yang perlu pemimpin. Mengapa kita bisa berlogika seperti itu? Ini tidak khotbah, tapi ini kita belajar, jadi suatu interaktif di antara kita. Kita malu sempurna, nggak perlu pemimpin. Memang mereka tidak sempurna. Oke, yang lain lagi? Mengapa logikanya kita ya? Ya, kita punya logika yang baik, punya pikiran, kita pintar betul. Binatang tidak. Seorang lagi? Yang nggak kuat Pak Marli? Yang tidak tahu apa-apa. Ya, binatang tidak tahu apa-apa. Betul. Binatang itu hidupnya cuma lurus saja. Binatang itu hidupnya cuma makan, beranak, dimakan yang lain. Dah, itu saja. Binatang tidak punya pikiran apa-apa kecuali makan, beranak, dan dimakan yang lain. Termasuk kita makan mereka juga. Oke. Tapi faktanya, siapa yang perlu pemimpin? Aneh bukan? Setelah kita tahu yang secara logika seharusnya mereka perlu pemimpin, bukan kita. Ternyata faktanya kita yang perlu pemimpin. Maka itu sampai hari ini kita gak pernah ketemu babi buat pilkada, kuda buat pemilihan gubernur, tapi tidak ada. Tidak ada seorang pun, seekor pemimpin pun yang mereka pilih. Coba kita buka Amsal pasal 30 ayat yang ke-24 mulai. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. 1, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Hebat, mereka gak punya pemimpin, tapi mereka punya hikmat, punya kepintaran. Begitu musim panas harus cepat-cepat kumpulkan makanan, musim dingin sudah gak bisa dapat. Kedua, pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk ini sangat lemah, kecil lagi, rusa lebih besar, kijang masih lebih besar. Ini pelanduk lebih kecil. Supaya mereka tidak dimangsa yang lain, mereka buat rumah di bukit batu supaya binatang-binatang yang lain gak bisa menjangkau mereka. Ketiga, belalang yang tidak mempunyai siapa, raja, gak punya pemimpin, namun semuanya berbaris dengan teratur. Saudara, dalam biologi kita belajar binatang belalang ini bisa terbang ribuan kilometer. Itu karena kekuatan dari sayap rekan-rekan yang lain saling menolong. Hebat sekali, gak ada rajanya, tapi terbangnya teratur, berbarisnya rapi. Kita aja kalau baris berbaris ada yang semprit-semprit masih salah juga tuh kaki. Binatang ini luar biasa. Yang keempat, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Mereka bisa ada di mana saja. Nah, inilah firman yang kita tahu. Ternyata mereka tidak perlu pemimpin, kita perlu pemimpin. Saudara berpikir lagi. Seorang pemimpin itu tidak ditentukan usianya berapa. Catat ini baik-baik. Seorang pemimpin tidak ditentukan dia sekolah di mana dan gelarnya apa. Catat ini baik-baik. Karena sampai hari ini masih begitu banyak orang punya konsep pemimpin itu dilihat dari luarnya, gelarnya, usianya. Lebih celaka lagi, jangan saudara menilai seorang pemimpin dari kumisnya, awas. Kumis boleh tebal kalau jiwanya masih anak-anak. Oke, seorang pemimpin tidak ditentukan oleh berapa banyak pengalamannya, tidak. Alkitab itu menuliskan seorang pemimpin. Ini kriteria Alkitab dan tidak ada di buku manapun, karena dia yang pertama kali menulis dan semua buku, semua leadership mempercayai itu pemimpin yang benar.
Alkitab berkata, seorang pemimpin itu hanya diukur dengan satu hal. Dia bisa dicontoh dan diikuti atau tidak. Catat saudara. Saya minta saudara catat kalimat ini. Saya ulangi lagi. Seorang pemimpin itu hanya satu hal saja yang diperlukan. Dia bisa diikuti dan bisa dicontoh atau ditiru. Mari kita buka ayatnya 1 Korintus 1 ayat 11. Saya ulangi lagi, seorang pemimpin itu bukan karena gelarnya, usianya, kumisnya, perawakannya, pengalamannya, kekayaannya, tidak. Tetapi yang bisa dicontoh dan diikuti atau ditiru. Oke, salah seorang silakan baca. Ya, saya minta ada 2 terjemahan yang baru maupun literal. Di depan saudara Ivan, saudara Chandra bawa itu. 1 Korintus 11 ayat 1. Ya, sederhana bukan? Seorang pemimpin itu bisa diikuti. Saudara, kalau kita memakai logika manusia, kita akan berkata, Paulus kamu sombong betul. Betul nggak kita baca ayat itu? Ikutilah aku, sebagaimana aku telah mengikuti Kristus. Kelihatannya sombong, ternyata tidak. Itulah pemimpin. Literalnya, silakan dibaca. Jadilah peneladanku sebagaimana aku juga terhadap Kristus. Ya. Jadilah peneladanku sebagaimana aku juga kepada Kristus. Dengan kata lain saudara, tidak ada kepemimpinan model apapun juga kecuali model kepemimpinan Yesus Tuhan kita. Lagi sekali, tidak ada model kepemimpinan apapun juga kecuali model kepemimpinan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bicara kepemimpinan langsung arahnya, modelnya, patronnya, polanya harus pola Yesus. Saudara bayangkan 12 orang yang pertama dia muridkan. Semuanya bermasalah. Betul gak? Semuanya bermasalah. Nah, kalau kita lihat Lukas 6, waktu Tuhan Yesus memilih mereka, itu gak milih sambil berdiri di pinggir jalan atau di pasar atau di mana, tidak. Tuhan Yesus memilih mereka. Lukas 6 menulis dengan doa semalam-malam. Bayangkan. Pertanyaannya, waktu dia doa semalam-malaman itu, dia sudah kan tahu Yudas itu siapa atau tidak? Ayo, sudah tahu atau belum? Sudah. Pernahkah saudara bertanya, kenapa dipilih? Apa kesimpulan dari model kepemimpinan Tuhan Yesus? Dengar, saudara para pemimpin. Jangan pernah hanya ingin punya anak buah yang cocok dengan hati saudara. Katakan amin. Jangan pernah ingin mempunyai anak buah atau orang yang saudara pimpin yang bisa cocok dengan hati saudara, tidak. Kalau Tuhan Yesus saja seorang pemimpin dan dia menyiapkan pemimpin yang berikut, itu dengan persiapan dia tahu Yudas itu siapa. Kita gak bahas masalah itu. Saya lanjutkan dulu. Menurut saudara, seorang pemimpin itu perlu punya anak buah atau tidak? Nah jawab, gak usah ragu-ragu. Seorang pemimpin perlu punya anak buah atau tidak? Kenapa? Iya, yang dipimpin perlu tidak? Tidak. Kaget bukan? Karena surat Titus mengajarkan, ternyata sebelum kita jadi pemimpin dengan punya anak buah, maka kita harus jadi pemimpin buat diri kita sendiri. Nah ini gak ada teori dimanapun, hanya ada di Alkitab, saudara. Saya ulangi lagi, ternyata seorang pemimpin tidak perlu punya anak buah, sebab dia harus belajar memimpin dirinya sendiri. Katakan amin. Ini hebat sekali kebenaran ini, saudara. Titus pasal yang pertama mulai ayat yang kelima. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta. Ini pulau Kreta, sekarang masuk wilayah Yunani. Dengan maksud ini. Maksud apa? Supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur
dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepada